Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Arisla Novita Mutiara Dewi dari PSIK 5B kelompok B2. Di sini saya akan melakukan evaluasi pada video sitostatika. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu mengenai sitostatika itu apa? Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Sitostatika ini adalah obat anti kanker, yaitu tergolong obat keras serta memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Untuk pemberiannya juga harus sangat hati-hati karena memerlukan kecermatan khusus karena dilakukan dengan tindakan kemoterapi. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman sudah paham mengenai sitostatika itu apa? Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Jadi sitostatika ini merupakan obat anti kanker di bidang onkologi yang sifatnya sangat keras dan memiliki efek samping yang berbahaya bagi fisik orang saat memberikan obat tersebut, karena dapat menyebabkan dapat memicu serta menyebabkan zat karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. Apa sih zat tersebut? Nah, untuk zat karsinogenik yaitu zat yang menyebabkan memicu adanya zat kanker. Mutagenik ini yaitu menimbulkan sel yang abnormal bermutasi menjadi sel yang berisiko mengalami tumor atau neoplasma. Sedangkan teratogenik yaitu akan menyebabkan terjadinya kecacatan pada janin. Baik, dalam pemberian sitostatika ini ada 4 fase, yaitu ada induksi. Induksi sendiri tergantung tingkat keparahan pasien, apakah pasien termasuk dalam onkologi yang standar atau high resiko. Karena ada beberapa kanker, yaitu ada 1, 2, 3, 4 tergantung metastase pada penyebaran kanker tersebut. Karena pada dasar kanker sendiri pada fase 3 dan 4 biasanya mengalami kelenjar getah bening, karena sangat berbeda dengan risiko yang standar. Fase ini menentukan perlunya dilakukan terapi pengobatan pada pasien fase ini seperti kemoterapi, karena itu sangat berhubungan sekali dengan teknik pengobatan pasien dalam melakukan kemoterapi. Nah, untuk fase selanjutnya selain fase induksi ada fase konsolidasi dan juga ada fase reinduksi, ada juga fase maintenance. Nah, obat-obat sitostatika pada beberapa fase tersebut saya sebutkan. Untuk fase induksi ada obat yaitu dexamethasone dan juga ada vincristine atau VCR. Yang ketiga daunorubicin atau DNR dan L-asparagines atau LASP. Untuk fase konsolidasi ini terapi yang diberikan meliputi 6 mercaptopurin dan methotrexate atau MTX dan L-asparaginase atau LASP. Pada terapi pengobatan pada fase reinduksi ini akan diberikan yaitu jumlah granulositnya lebih dari 5000 WBC, lebih dari 1000, dan trombositnya lebih dari 1000. Untuk terapi pengobatannya yaitu methotrexate atau MTX intratexal dan dexamethasone atau DEX dan daunorubicin atau DNR dan L-asparaginase LASP. Untuk fase maintenance ini akan dilakukan pemberian yaitu 6 mercaptopurin dan methotrexate atau MTX. Untuk efek samping pada pengobatan sitostatika ini memiliki efek samping yang merugikan dari yang ringan sampai yang berat.
Beberapa efek samping tersebut yaitu pada obat vincristine atau VCR ini efek sampingnya dapat akan ditimbulkan adalah konstipasi dan kram abdominal, pain dan paralitis ileus dan gangguan sensori serta paralisis cranial nervous, serta mengalami stomatitis dan alopecia dan inappropriate adhesion syndrome serta kelemahan otot dan neuralgia. Untuk obat dexamethasone atau DX ini efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu meningkatkan glukokortikoid serta menurunkan mineral kortikoid dan mempengaruhi protein serta karbohidrat, metabolisme lemak dan meningkatkan gluconeogenesis dan katabolisme protein, serta mengalami inhibisi hipotalamus pituitary adrenal axis, serta mengalami imunosupresan dan adipositas, osteoporosis serta Cushing syndrome, hipertensi, hiperglikemi, pseudotumor serta cerebri dan miopati. Selanjutnya yaitu ada L-asparginase atau LASP yang memiliki efek samping yang ditimbulkan yaitu reaksi alergi panas, menggigil, nausea, vomitus, koagulopati serta gangguan fungsi liver serta non-ketotik, hiperglikemi dan pankreatitis. Obat selanjutnya itu ada methotrexate atau MTX. Efek samping yang ditimbulkan yaitu anoreksia, nausea, vomitus, abdominal pain, diare, mucositis, dermatitis, anemia, leukopenia, trombositopenia dan gangguan liver. Obat selanjutnya ada daunorubicin. Efek sampingnya yang ditimbulkan yaitu ada myelofibrosis, nausea, vomitus, stomatitis dan diare. Abnormalitis kulit seperti kemerahan, hiperglikemi, pigmentasi kuku dan kulit, alopecia. Ada 6 mecaptopurin atau 6-MP. Efek sampingnya yang dapat ditimbulkan antara lain gangguan fungsi hati, leukopenia, trombositopenia, anoreksia, nausea dan vomitus, stomatitis dan imunosupresif. Nah, untuk persiapan pada pemberian sitostatika ini ada beberapa macam. Untuk pemberian sitostatika ini diperlukan yaitu 1. Informed consent. Informed consent ini merupakan penjelasan prosedur, efek samping, dampak yang diberikan serta obat-obatan apa saja. Nah, untuk edukasi kepada keluarga dalam pengobatan sitostatika pada anak ini diperlukan penjelasan pada orang tuanya agar orang tua tidak shock setelah dilakukan kemoterapi. Kan biasanya mengalami efek samping seperti mual, muntah, berat badan menurun. Nanti kita bisa menjelaskan kepada keluarga agar keluarga memberikan dukungan secara optimal kepada anggota keluarga yang diperlukan pengobatan sitostatika tersebut. Nanti bisa memberikan dukungan baik secara spiritual maupun psikologis. Nah, untuk pasien sendiri ada persiapan prosedur pemberian obatnya atau SOP. Persiapan pelaksanaannya ini meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasinya. Nah, untuk penyimpanan obat sendiri ada laboratorium khusus untuk penyimpanan obat, jadi ada lab khusus agar mencegah terjadinya paparan obat sitostatika sendiri. Nah, untuk meja yang digunakan tersebut dilapisi bahan kedap air sehingga harus menggunakan kertas menghisap agar obat tersebut tidak dicecer dan tersentuh karena bisa berisiko teratogenik atau metagenik pada paparannya, sangat berbahaya. Ada
Ada beberapa alat, yaitu IV kateter, alat pemasukan obat kemoterapi, yaitu alat pelindung sarung tangan juga, sarung tangan, squat atau kacamata. Alat pelindung diri saat memberikan obat harus menggunakan APD, yaitu penutup kepala, sarung tangan latex, serta masker double. Tujuannya untuk melindungi diri dari paparan obat. Perawat sendiri harus melakukan persiapan, yaitu dengan prosedur bergantian, tidak terus-menerus, karena obat tersebut memiliki paparan efektivitas tinggi yang sangat berbahaya. Nah, pada obat sitostatika ini alat yang harus disiapkan tergantung kasus yang berbeda-beda ya. Ada cairan NaCl 0,9 cc untuk mengoplos obat sitostatika sendiri, ada juga spuit 5 cc untuk mengambil obat, dan spuit 10 cc untuk mengoplos obat, serta infusep yaitu untuk pemberian obat sendiri, alkohol swab yaitu untuk memfiksasi daerah penyuntikan atau penusukan, dan label obat yaitu tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemberian obat kepada pasien. Untuk tahapannya sendiri ada mencuci tangan, menggunakan APD, menggunakan baju pelindung, double masker. Jadi masker sendiri ada 2 lapis, yaitu masker medis bagian dalam serta bagian luarnya yaitu masker N95, serta ditambahkan yaitu pelindung kepala dan kepala serta kacamata dan sarung tangan steril. Untuk pelaksanaan pemberian obat sitostatika sendiri, yaitu kita perlu melakukan cuci tangan, yaitu dengan air mengalir, lalu memakai handscoon, lalu kita memfiksasi bagian penyuntikan dan kita cari bagian intravenanya yang mana, lalu kita lumpuhkan dengan teknik aseptik. Hindari kebocoran pada bagian sarung tangan karena sangat berisiko pada paparannya sendiri. Perawat juga hindari obat tercecer. Jika tercecer, siapkan kertas penghisap. Jadi obat tersebut jangan didekatkan pada bagian wajah karena sangat berisiko, serta pada bagian spuit diberikan label agar tidak tertukar pada saat melakukan pemberian obatnya. Selanjutnya yaitu memonitor kondisi pasien. Nah, untuk kondisi pasien sendiri ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu kita tempatkan pasien yaitu di ruang isolasi, serta yaitu menunggu pasien disediakan perlengkapan baju khusus, yaitu seperti masker dan topi, serta melakukan tindakan dengan teknik aseptik. Lalu melakukan pendidikan kesehatan pada keluarga. Kita memberikan edukasi terhadap keluarga untuk memberikan support pada pasien yang menggunakan obat sitostatika sendiri karena melakukan banyak kemoterapi. Bila mungkin alat makannya juga disendirikan, dan juga alat medis sendiri disendirikan karena pada pasien sitostatika tersebut sangat berbahaya, karena sebagian keluarga pada pengobatan sitostatika tersebut, karena pada sitostatika tersebut akan terjadi proses ketidakstabilan pada sistem imunitasnya, karena imunitasnya kan melemah sehingga mudah terserang infeksi, sehingga sangat berisiko masuknya infeksi penyakit yang ada di luar sana. Nah, pada saat pemberian obat kita harus melakukan teknik 8 prinsip benar obat, serta kita harus tahu obat tersebut termasuk Lasaluk atau Lexonolake, dan harus diberikan label agar tidak salah dalam mengambil dan memberikan obat. Baik, untuk
prosedurnya sendiri yaitu yang pertama persiapan, yaitu standar infus, troli stainless dengan pelengkapan bak plastik dengan label nama pasien yang berisi cairan NaCl, cairan yang sudah berisi obat dengan etiket nama obat, emetik dan sebagainya, serta set infus steril. Dan juga bidet atau pembalut kalau perlu, stare-strain atau tali pengikat, pelak, tourniquet, kapas alkohol 70%, dan plester gunting kasa steril. Dan juga betadine 10%. Bengkok, alat pelindung diri, dan tempat limbah sitostatika yang sudah siap pakai. Untuk prosedurnya sendiri sudah saya jelaskan tadi, yaitu cek informed consent serta memberitahu pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, serta mengidentifikasi pasien apakah pasien sudah bersedia untuk dilakukan, dan mengukur vital sign yaitu tensi, nadi, suhu, dan juga RR. Pasien tidak menderita anemia, leukopenia atau trombositopenia, dan tidak dijumpai penyakit jantung, hati, dan ginjal. Mengkaji riwayat alergi pasien serta memberitahu efek samping dari melakukan kemoterapi pada terapi pasien, serta menyilahkan pasien untuk jerah baring. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu sudah dijelaskan tadi, yaitu terlebih dahulu kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta memakai alat pelindung diri APD yaitu topi, kacamata, dan sarung tangan, serta masker. Selanjutnya kita memberitahu pasien dan meminta izin kepada pasien untuk memasang infus. Untuk pemasangan infus sendiri ada beberapa, yaitu NaCl atau dextrose dengan teknik aseptik pada vena besar, hindari vena pergelangan tangan atau vena kaki atau vena kecil. Serta kita memberikan obat anti mual satu setengah jam sebelum pemberian sitostatika untuk memberikan premedikasi sesuai program, serta memberikan infus sitostatika 1,5 jam setelah anti mual sesuai program pemberian sitostatika tersebut. Hindari tekanan tinggi pada flapot yang berisi sitostatika sendiri. Pemberiannya yaitu dilakukan dengan sangat hati-hati, serta kita tentukan tetesan programnya, dan kita monitor dan kita awasi efek samping selama proses pemberian dan setelah proses pemberian sitostatika sendiri. Perhatikan jika terjadi ekstravasasi, dan pada kemoterapi ini jika sudah selesai, perawat yaitu melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu alat dibereskan, limbah sitostatika dibuang di tempat flapot atau bekas jerigen. Setelah itu kita komunikasi terminasi, yaitu berpamitan kepada pasien, dan kita lakukan dokumentasi kepada pasien. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan yaitu bahaya ekstravasasi dan juga bahaya terpapar dari obat sitostatika sendiri. Sekian penjelasan mengenai sitostatika dari saya. Sebelumnya saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.